Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan karena ada masalah teknis jadi saya belum bisa menggunakan video, jadi masih menggunakan audio. Saya harap tidak menjadi hal yang mengganjal, dan semoga kehangatan dan sukacita di antara kita tidak terkurangi. Dan bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudari? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh pengharapan dan penuh sukacita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga kami, Tuhan senantiasa melindungi kami, Tuhan senantiasa memegang tangan kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami supaya dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami dapat menyatakan atau seturut dengan kehendak Tuhan, menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-25. Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sekali lagi saya bacakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa kebanyakan dari Bapak Ibu pernah mendengarkan lagu yang berjudul Jangan Ada Dusta di Antara Kita, yang dinyanyikan oleh Bapak Bruri dan Ibu Dewi Yul. Dan mungkin buat teman-teman, saudara-saudari yang belum pernah mendengarkan, bisa mendengarkan di YouTube, di Spotify, di Juk, atau berbagai macam aplikasi yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam lirik lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita sebenarnya adalah sebuah pernyataan gitu kan, ya supaya di dalam hubungan itu, di dalam relasi ya percintaan ya, kalau di lagu ini ya tidak dilandasi oleh dusta. Jadi kebenarannya diungkapkan. Dan nanti setelah kebenarannya terungkap, keputusannya mau gimana terserah. Tapi lebih baik dalam langkah kita, dalam relasi kita tidak ada dusta. Jadi memang ya walaupun pahit gitu, misalnya ya walaupun ya tidak seperti yang diharapkan, tapi minimal jangan ada dusta lah di antara kita, supaya nanti ketika melangkah nggak lebih kecewa gitu. Itu kira-kira ya yang bisa disimpulkan mungkin ya dari lagu itu. Ya mungkin Bapak Ibu yang punya penyimpulan lain bisa komentar, atau mungkin yang suka dengan lagu tersebut bisa komentar, tapi tidak akan saya putar di sini karena ini bukan radio. Jadi dicari aja sendiri ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Nah, rupanya memang jangan ada dusta di antara kita. Ini adalah sesuatu yang sudah diingatkan oleh penulis surat Efesus kepada jemaat pada saat itu, yaitu di dalam relasi kita, di dalam sesama anggota jemaat, sesama anggota tubuh Kristus, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada ketidakjujuran, ketidakbenaran di antara kita. Jadi memang dusta itu bukan hanya ketidakjujuran, tetapi ketidakbenaran juga, karena habis itu dinyatakan, tapi nyatakanlah hal-hal yang benar, berkatalah benar. Nah, hal itu menjadi penting gitu, karena pada waktu itu ya di Efesus ada, bukan di Efesus ya, di surat itu ada rumor-rumor tentang ajaran-ajaran yang menyesatkan, lalu juga sinkretisme. Jadi memang agama dicampur-campur dengan kepercayaan lain yang seakan-akan itu ada sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, padahal kan enggak gitu. Jadi ya jemaat itu kan, jemaat mula-mula dulu kan memang masih belum kuat gitu, perkara
ya mungkin catatannya, buku-bukunya, literasinya nggak sama seperti kita. Jadi lebih mudah gitu terombang-ambingkan oleh rumor-rumor, terombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan begitu. Maka dari itu penulis mengingatkan, oke lah di luar sana banyak ajaran-ajaran, tetapi setidaknya di antara kita, di antara semua anggota ini jangan ada dusta. Di antara kita, mari kita berkata-kata yang benar, mari kita berkata-kata yang jujur. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik begitu ketika penulis ini mengingatkan kepada kita untuk tidak berdusta dan untuk berani berkata benar. Walaupun ada sebuah resiko yang mungkin ditanggung. Ini sudah berkali-kali saya sebutkan ya. Jadi dulu ketika Galileo Galilei berusaha menyatakan kebenaran, ketika dia ingin menyatakan bahwa jadi sebenarnya yang mengitari itu bumi, jadi bumi itu mengitari matahari. Ketika pada saat itu gereja masih memahami bahwa pusat tata surya adalah bumi, jadi yang memutari adalah matahari. Dan karena pada saat itu Galileo Galilei dianggap berkata dusta, dianggap berkata tidak benar, ia dihukum oleh gereja. Tetapi pada waktu gereja dari bahwa ternyata Galileo berkata yang benar, bahwa dia tidak berdusta, maka gereja pun berani mengatakan kebenarannya. Ya, kami dulu salah, bahwa ternyata Galileo Galilei itu mengatakan hal yang benar. Jadi memang menyatakan kebenaran tidak selalu mudah. Maka dari itu butuh dikuatkan, butuh disemangati seperti yang dilakukan oleh penulis Efesus ini. Jangan ada dusta, berkatalah yang benar, karena kita ini adalah semua sesama anggota. Nah, ini menjadi penting. Jadi analoginya begini Bapak Ibu, tubuh itu tidak akan berdusta kepada bagian tubuh lain. Jadi misalnya ketika perut bilang saya lapar, dia lapor ke otak, saya mau makan. Oke, sekarang otak memerintahkan mata dan tangan. Mata dan tangan cari makan. Cari makan di lemari es, cari makan di meja, cari makan di atas kompor. Nah, ternyata di atas kompor ada makanan. Maka tangan dan mata akan lapor ke otak, ini ada makanan di atas kompor. Tidak mungkin tangan dan mata itu bohong. Ada makanan, mereka lihat, mereka bisa pegang, tapi mereka bilang ke otak, oh tidak ada makanan. Tidak mungkin. Ketika itu terjadi berarti ada sebuah kerusakan, ada sebuah malfungsi di dalam tubuh. Lah kita ini juga satu anggota tubuh Kristus. Maka ketika kita berbicara satu sama lain ya harus didasari oleh kebenaran. Tidak boleh ada dusta di antara kita, tidak boleh ada hoax di antara kita. Ketika kita melaporkan di dalam sidang, ketika kita membicarakan di dalam rapat, di dalam PA, di dalam persekutuan, ya harus menyatakan kebenaran, bukan sebuah dusta, bukan sebuah rumor-rumor palsu di antara kita. Jadi ngomongin orang yang nggak benar, ngomongin keadaan yang nggak benar, misalnya ya ampun ini vaksin ini malah menyebabkan hal yang lebih buruk, atau itu loh satu keluarga itu pandemi COVID malah berkeliaran padahal keluarganya nggak COVID gitu, atau sebenarnya COVID tapi bilang ke orang-orang nggak COVID terus jalan-jalan kemana-mana, itu kan menyatakan ketidakbenaran, menyatakan dusta yang padahal itu seharusnya di dalam satu tubuh ya nggak begitu gitu. Di dalam satu tubuh ya kita harus menyatakan kebenaran. Karena gini ya, kalau satu tubuh ya, misalnya ada yang COVID lalu pura-pura bilang karena takut dikucilkan terus bilang oh saya ini nggak COVID terus malah nyebarin yang lain. Itu kan kita nggak pengen gitu. Apa pernah kalau tangan kita terluka, wah karena tangan terluka maka tangan akan melukai kaki dan kepala, supaya yang terluka jangan cuma tangan. Atau ketika kita melihat tangan kita terluka maka bagian tubuh lain, karena tangannya itu terluka kita kucilkan saja tangannya, kan enggak gitu. Nah makanya ketika kita berbicara, berkata-kata atau bertindak, mari jangan ada dusta di antara kita. Mari kita nyatakan kebenaran. Dan ketika kita menerima atau mendengar kebenaran, jangan langsung menghakimi. Tapi kita pelajari, kita terima dulu kebenaran. Kalau kebenaran itu memang berbeda dari pandangan kita, seperti Galileo Galilei dan gereja zaman dulu. Jangan langsung dihakimi, oh kamu pembohong, kamu begini, kamu sesat dan lain-lain. Tapi dibicarakan dulu, didiskusikan dulu, dipelajari dulu, dipahami dulu. Maka dari itu Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan,
Mari kita ini sebagai satu anggota tubuh itu kompak gitu. Jadi mari jangan ada dusta di antara kita. Mari kita berjalan dengan kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan mengangkat kami sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Kami sungguh bersyukur karena kami manusia yang berdosa memiliki tempat, memiliki ruang bersama dengan Kristus, bersama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, menjadi bagian dari tubuh Kristus bersama-sama dengan kami. Dan kiranya Tuhan melingkupi kami dengan kebenaran, sehingga dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami semuanya menunjukkan kebenaran dari Kristus, sehingga tidak ada dusta di antara kami sesama jemaat, sesama manusia, tidak ada dusta juga di antara kami dengan Tuhan dan kami dengan diri kami sendiri. Dan pada hari ini pun kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah karena sakit penyakitnya atau karena COVID-19. Kiranya Tuhan mengangkat seluruh sakit penyakit mereka. Tuhan menggantikan dengan kesehatan, Tuhan menggantikan dengan kesembuhan. Tuhan berikan sukacita dan kedamaian di masa pemulihan ini melalui setiap makanan, melalui setiap obat-obatan, perawatan medis, semangat dari orang-orang yang mengasihinya, supaya mereka terus mengharapkan pertolongan dari Tuhan saja dan menerima kasih Tuhan melalui setiap hal yang mereka alami. Begitu pula dengan keluarga yang terus mendampingi dan merawat, kiranya Tuhan berikan mereka semangat, sukacita, kesehatan, kesabaran, dan kemampuan untuk terus mendampingi dan melayani dengan meneladani kasih dari Tuhan. Dan bagi saudara-saudari kami yang terdampak di dalam kehidupan sosial ekonominya, kiranya Tuhan pulihkan mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk berjuang lebih lagi. Dan kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami semua berjuang untuk menghadapi pandemi ini. Karena tanpa tangan kuasa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa. Maka dari itu, jikalau di dalam kehidupan kami ada dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Tuhan memulihkan kami sebagai anggota tubuh Kristus untuk terus mengarahkan hati kami dan pikiran kami kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, seluruh pekan kami, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap taati protokol kesehatan. Walaupun tanggal 2 Agustus ini seharusnya selesai PPKM, tapi belum tahu lagi nanti gimana. Tapi sebaiknya kita tetap taat apapun yang nanti diputuskan. Kita tetap menjaga diri dan menjaga sesama. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.